Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astukairunisa. Saat ini saya akan membahas tentang informasi dalam praktik. Untuk yang pertama yaitu informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari McKinsey and Company memperkenalkan istilah CSF atau Critical Success Factor, yaitu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, dalam industri asuransi, CSF ini diidentifikasi sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Nah, selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi. Ini digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, telah dijelaskan dalam diagram di samping, unsur-unsur ada input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Nah, data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Lalu ada tinjauan sistem. Nah, unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan cukup miring dengan arus yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya. Pesanan yang diterima oleh perusahaan dari para pelanggan disebut dengan pesanan penjualan atau sales order, sedangkan pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya disebut pesanan pembelian atau purchase order. Nah, selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan pengganti persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Selanjutnya ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, ini menunjukkan 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama yaitu entry pesanan, lalu persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Sistem entry pesanan ini memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan memelihara catatan persediaan, sistem penagihan membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang menagih uang dari para pelanggan. Lalu ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, untuk sistem pembelian ini menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Lalu sistem penerimaan menerima persediaan dan sistem utang dagang melakukan pembayaran. Lalu ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar ini adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau general ledger. Terdapat 2 subsistem yang terkait, yaitu sistem memperbarui buku besar akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Yang kedua yaitu sistem pembuatan laporan manajemen menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Lalu ada sistem informasi organisasi. Nah, sistem informasi organisasi ini adalah semua sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Dalam bagian berikut ini, kita akan menjelaskan sistem informasi untuk 4 area bisnis utama perusahaan dan 1 untuk tingkat eksekutif organisasi. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran. Ini merupakan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari model bauran pemasaran input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Ada subsistem output, yaitu setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Seperti contoh, bauran pemasaran terdiri atas 4 unsur yang dikelola manajemen agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan keuntungan. Lalu ada subsistem produk yang memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan, ada subsistem lokasi
yaitu memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan. Ada subsistem promosi, yaitu memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan pribadi perusahaan. Lalu ada subsistem harga, yaitu membantu manajer mengambil keputusan harga. Lalu ada subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan para manajer mengembangkan strategi yang mempertimbangkan pengaruh gabungan dari unsur-unsur di atas. Lalu ada basis data, yaitu data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Lalu ada subsistem input, yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu masukkannya ke dalam basis data. Lalu ada sistem informasi sumber daya manusia dan manufaktur. Sistem informasi sumber daya manusia memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Lalu ada sistem informasi manufaktur, ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Lalu ada sistem informasi keuangan dan sistem informasi eksekutif. Untuk sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sedangkan sistem informasi eksekutif ini suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Lalu ada data warehousing. Berikut merupakan karakteristik dari data warehousing. Yang pertama yaitu kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Lalu yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan yang sudah ada dengan informasi baru. Yang ketiga yaitu data dapat diambil dengan mudah. Lalu yang terakhir, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Lalu ada model sistem data warehousing. Nah, ini merupakan data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Nah, ini merupakan diagram dari suatu sistem data warehousing. Nah, data dikumpulkan dari sumber-sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Lalu, suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pengguna. Sumber-sumber data yang utama adalah sistem pemrosesan transaksi, namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, baik itu internal maupun lingkungan. Ketika data diidentifikasi memiliki nilai potensial dalam pengambilan keputusan, maka data tersebut akan ditambahkan ke data warehouse. Lalu bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, biasanya berbentuk sebuah tabel. Nah, dalam data penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Yang pertama yaitu tabel dimensi. Ini data pengidentifikasi dan deskriptif. Lalu ada tabel fakta yaitu tabel-tabel yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, dan aktivitas. Nah, lalu ada paket informasi. Ini mengidentifikasi semua dimensi yang akan digunakan dalam analisis suatu aktivitas tertentu. Lalu ada skema bintang. Nah, ini menggunakan 4 tabel dimensi, pelanggan, waktu, tenaga penjual, dan produk. Nah, karena memiliki kemiripan dengan pola sebuah bintang, maka struktur ini disebut dengan skema bintang. Lalu ada penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut
tersedia bagi para pengguna. Lalu ada OLAP, yaitu segala jenis peranti lunak yang dapat digunakan untuk menarik data dari penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Ada dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ROLAP, ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar, sedangkan MOLAP ini menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Lalu ada data mining. Data mining ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining ini membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikannya dengan cara yang dapat dipahami. Lalu yang terakhir, menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyampaian data dalam paket-paket informasi, yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis terbatas, dan OLAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.